Tes. Wih, kenceng rek. Yuk kita doa dulu ya. Bapak, kami bersyukur Bapak pagi hari ini Bapak kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan dan kami akan mendengarkan renungan pagi Bapak. Biar renungan pagi ini memberkati roh jiwa kami Bapak menjadi terang Bapak. Dan kami semakin mengenal Engkau Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi kita akan menyambung dari bab 11 apa yang sudah disampaikan oleh Diakon Rendra ya kemarin ya. Kita akan nyambung. Judulnya bab 11 adalah Yesus adalah kebangkitan. Jadi Allah memiliki otoritas kekal. Ini saya sambungkan sebentar dari yang kemarin ya. Allah memiliki otoritas kekal. Dia memiliki otoritas untuk mati, untuk hidup, untuk membunuh, untuk memberi hidup, ya, untuk memiliki otoritas untuk kalah dan otoritas untuk menemukan. Dia memiliki otoritas untuk melupakan, otoritas untuk mengingat juga. Allah adalah otoritas yang memiliki kebenaran. Ya, kita harus mengerti itu. Jadi mati di salib adalah otoritas Yesus. Ya, ini sangat berkaitan dengan judul babnya adalah Yesus adalah kebangkitan. Jadi mati di salib adalah otoritas Yesus. Hansen bantu saya di Yohanes 10 ayat 17-18. Memberikannya aku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Ya, jika Yesus tidak mati, dia tidak mungkin dibangkitkan. Benar ya? Dia merasakan kematian dan kebangkitan, saudara-saudara. Dia tidak pernah berkata, aku adalah kematian. Ya, tetapi Yesus berkata, aku adalah kebangkitan. Ya, ini kita bisa temukan di Yohanes 11 ayat 25. Ya. Yes, jadi esensi Yesus adalah kebangkitan. Tujuan dari iman kita adalah kebangkitan, saudara-saudara. Jika tidak ada kebangkitan, maka kita ini sia-sia, saudara-saudara. Sia-sia dalam segala hal ya. Khotbah kita kepada orang lain jadi sia-sia, dan kesetiaan kita sampai mati ini adalah sia-sia juga. Jadi kita harus pahami tujuan iman kita dasar adalah kebangkitan. Ya. Sekarang kita harus mengetahui, saudara-saudara, setelah kita mengetahui apa itu kebangkitan, Yesus adalah kebangkitan, kita harus mengetahui apakah perbedaan hukum Taurat dan Yesus. Ya, Hansen bantu saya di Roma 8 ayat 2. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Hukum roh ya membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Kita harus mengerti, saudara. Dosa mengacu pada ketidakbenaran manusia dan hukum maut mengacu pada hukum Taurat. Tidak ada hidup dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukanlah hukum yang menyelamatkan orang berdosa, tapi hukum yang mengutuk dan membunuh mereka. Jadi kita harus tahu, saudara, fungsi hukum Taurat itu apa? Menyatakan dosa. Sejak manusia adalah orang berdosa, mereka yang berada di bawah hukum Taurat akan binasa. Jadi hukum Taurat tidak ada keselamatan. Kita harus mengerti itu. Nah, melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut dan masuk ke dalam Kristus. Kita harus mengerti. Kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut dan masuk ke dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan akan kebangkitan karena kita masuk di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus mengerti Yesus Kristus adalah kebangkitan. Paham ya sampai sini ya? Kemudian Bapak Ibu kita harus mengerti Yesus berkata, aku adalah kebenaran dan hidup. Ya, Hansen bisa bantu saya di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes pasal 14
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yes. Jadi kematian bukan kebenaran. Hukum Taurat adalah hukum maut. Ini bukan kebenaran. Kita harus mengerti itu ya. Hukum Taurat itu adalah hukum maut. Jadi ini bukan kebenaran. Kebenaran adalah Kristus karena Kristus adalah kebangkitan. Kita harus paham dulu dasarnya ya. Dia adalah kebenaran. Dia membebaskan mereka yang berada dalam kutuk hukum Taurat karena dia adalah kebangkitan. Hukum Taurat adalah hukum kematian. Tadi menyatakan dosa itu ya. Jadi belum ada kebenaran, belum ada kehidupan di sana. Iman kita adalah percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan. Ya, seperti yang sudah saya utarakan di awal bahwa tujuan iman kita adalah kebangkitan. Jika tidak ada kebangkitan, sia-sia semua iman kita. Ya, saudara-saudara. Jika dia tidak mati, Yesus ya, mereka yang datang kepadanya hanya akan menerima kematian dan keputusasaan. Kita harus mengerti itu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita sia-sia, saudara-saudara. Ya. Kita hanya menerima kematian dan keputusasaan. Tetapi karena dia adalah kebangkitan, kita menerima hidup darinya yang mengatasi kematian. Ya. Jelas ya sampai sini. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang membangkitkan? Kan begitu. Kita nyambung juga. Hanya orang benar yang bisa membangkitkan. Kita harus mengerti itu ya. Hanya orang benar yang bisa membangkitkan. Yesus mengacu pada dirinya sendiri sebagai anak Allah. Ini artinya seorang manusia lebih spesifik. Ini berarti orang benar. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ada ungkapan orang benar di dalam perjanjian lama. Kita kalau membaca perjanjian lama, ada banyak ungkapan ini orang benar. Seperti contohnya bapaknya Yohanes Pembaptis, ya. Itu kan kita bisa baca di Lukas 1, ya. Jadi Imam Zakaria itu adalah orang benar. Tetapi apakah benar dalam arti sama seperti Yesus? Kita harus mengerti bahwa benar yang dimaksud di perjanjian lama itu hanya mengacu kepada orang yang mencari kebenaran. Ya, kita harus paham dulu ya. Tidak berarti mereka tidak berdosa. Kita harus mengerti, manusia menjadi rusak sejak zaman Adam, tidak ada orang benar. Hansen baca di Roma 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Jadi meskipun tidak ada yang benar, Allah datang sebagai yang benar. Dia adalah anak manusia. Anak manusia adalah yang benar. Kita harus mengerti itu. Yang benar mengatasi kematian. Yesus bangkit dari kematian karena dia adalah yang benar. Ya. Jadi kemudian setelah itu kita mengerti, kita harus mengerti lagi, jadi apakah kita? Ya, setelah kita mengetahui Yesus adalah yang benar, Yesus adalah kebangkitan, dan tidak ada satupun dari kita itu orang yang benar. Meskipun di perjanjian lama ditulis ada kebenaran, ada orang yang benar, tetapi kita harus belajar mengetahui bahwa pada dasarnya itu hanya mengacu pada orang yang mencari kebenaran. Ya. Kemudian topik lagi di bawah, jadi apakah kita? Pertanyaannya begitu. Pengharapan kita akan kebangkitan karena kita dibenarkan dalam Kristus. Kita harus mengerti. Tanpa kebenaran itu Kristus, ya. Jadi bukan hukum Taurat, ya. Kita tidak pernah mengatasi kematian, saudara-saudara. Anda tidak bisa memperoleh hidup hanya dengan mencari kebenaran. Ya. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang mati dan dibangkitkan. Nah itu penting, saudara-saudara. Kita dibenarkan oleh kebaikannya, kita disatukan dengan dia oleh iman. Apa itu baptis Islam? Ya, kita semua di sini semua sudah dibaptis Islam. Kita harus mengerti ya. Artinya kita masuk ke dalam air, memutuskan manusia lama kita yang terikat oleh apa? Yang menjadi milik daging dan darah. Ya.
Ketika kita keluar dari air, kita menjadi satu dengan Kristus, ya. Kita disatukan oleh Kristus, dengan Kristus oleh iman yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi Yesus adalah esensi kebenaran, tapi kita dibenarkan. Nah, ini harus paham ya. Yesus adalah esensi kebenaran, tetapi kita dibenarkan. Amin. Jadi kebangkitan adalah iman dan hidup kita. Ya, setelah kita mengetahui apakah kita harus mengetahui kebangkitan adalah iman dan hidup kita. Jika tidak ada kebangkitan, iman kita sia-sia, menginjili orang pun kita sia-sia. Dan menjadi martir pun tidak akan berarti. Jadi iman kita juga sia-sia jika tidak ada kebangkitan. Maka judulnya adalah Yesus adalah kebangkitan. Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 26, Hansen baca saya, bantu saya. Pasal 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yes. Jadi Yesus adalah kebangkitan. Jadi percaya dalam Yesus adalah percaya dalam kebangkitan. Amin. Nah, kebangkitan Yesus, kita harus mengerti ya, buku Alkitab kita ini adalah catatan kesaksian dari para nabi, imam, murid. Kita harus mengerti itu. Jadi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Ini bukan sebuah konsep pikir abstrak atau mitos ya. Kita harus mengerti itu. Jadi kebangkitan Yesus yang adalah kebangkitan itu adalah fakta sejarah. Dari mana sejarah kitab-kitab yang kita baca di Injil Perjanjian Baru itu sangat dekat dengan aktornya, saudara. Aktornya ialah Yesus ya. Dan itu jenjang waktunya tidak jauh dari penulisannya. Itu sekitar 70 tahun aja. Ya, jadi seumur mama saya ya, kira-kira penulisannya itu dari saksi hidupnya itu selisihnya tidak jauh ya. Hansen bantu saya di 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 8 Hansen. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 8. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Jadi banyak orang melihat kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Jika mereka ini melihat dia satu persatu, mereka mungkin akan melihat visi gitu ya. Tetapi pada saat itu yang melihat Yesus naik ke sorga itu sekitar 500 orang pada waktu bersamaan. Jadi ini sebuah fakta, saudara-saudara. Karena apa? Saksinya 500. Tetapi kalau kesaksian pada saat itu yang melihat itu satu-satu, mungkin hanya visi aja. Pendapat pribadi, mungkin begitu ya. Tetapi karena pada saat ini yang melihat itu 500 orang, jadi itu adalah fakta sejarah. Jadi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Jadi Hansen bantu saya lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu
ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kita, saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang-orang kudus, ya, kita harus mengerti background penulisan daripada kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Kita harus mengerti, saudara. Jadi sebelum Lukas menulis, Lukas itu seorang tabib, ya, kalau zaman sekarang dokter, ya. Jadi penulisannya itu sangat detail, sangat terperinci, saudara. Tapi kita harus mengetahui backgroundnya, ya. Sebelum Lukas menulis kitab Para Rasul, dia menulis kitab sebelumnya, yaitu apa? Injil Lukas, ya. Dan ketika dia menulis Injil Lukas itu, dia menyebutkan gini, dia menulis kitab sebelumnya untuk Theophilus, ya. Dalam buku ini dia menyebutkan kelahiran Yesus sampai pelayanannya. Itu kitab Injil Lukas, ya. Kelahiran Yesus sampai pelayanannya. Kemudian dia menyebutkan kematian juga di situ, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Inilah inti daripada Injil Lukas. Kita harus paham, ya. Kitab kedua berbicara tentang murid-murid menerima Roh Kudus, yaitu kitab apa? Kisah Para Rasul. Kita harus mengerti itu. Dan kuasa yang dijanjikan Yesus. Nah, kita harus mengerti, kuasa yang dijanjikan Yesus itu ditulis jelas di Kisah Para Rasul, ya. Dan mendeskripsikan bagaimana mereka pergi keluar untuk menyaksikan Yesus. Pengutusan itu terjadi di Kisah Para Rasul, saudara. Ketika mereka melakukan ini, Tuhan bekerja dengan mereka dan menunjukkan bahwa Dia hidup, yaitu ada di Kisah Para Rasul. Tetapi sejarah tentang kelahiran Yesus, pelayanannya, kemudian sampai menyebutkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikan Yesus, itu ada di Injil Lukas. Bantu saya di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya. Jadi selain Injil Lukas, ada Matius, Markus, ya. Mereka menulis juga, tetapi yang paling rinci kalau kita bisa melihat, ya, Lukas itu rinci, saudara-saudara. Dan kitab Lukas dan Kisah Para Rasul itu sebetulnya ditulis untuk Theophilus yang mulia. Kita harus mengerti sejarah sedikit, ya. Dan jika bahkan ada satu bukti dalam terbukti salah satu buku catatan pertama kitab Lukas, ya, apakah dia akan berani menulis yang kedua kalau tidak benar, istilahnya begitu, ya. Dan ini kepada Theophilus yang mulia, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin salah, artinya pencatatan sejarahnya yang seperti diungkapkan tulisan Lukas itu di Kisah Para Rasul dan kitab Lukas itu dapat dibenarkan, dapat bukti sejarah yang nyata. Nah, sekarang apa yang disaksikan dalam kitab Kisah Para Rasul?
Kitab itu menyaksikan umat manusia membunuh Yesus, tapi Allah membangkitkannya untuk hidup. Ya, kita harus paham. Inti daripada Kisah Para Rasul adalah apa? Bahwa umat manusia membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkannya untuk hidup. Hansen, bantu saya di Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Kisah Rasul 1 ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, jadi inti dari kesaksian rasul-rasul adalah apa, saudara? Kebangkitan Yesus. Ya. Kemudian sambung di Kisah Para Rasul 2 ayat 23-24. Hansen. Kisah Rasul 2 ayat 23-24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 14. Hansen. Kisah Rasul 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya, terus 14, terus 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ya. Jadi seperti kita lihat ya, Injil Kisah Para Rasul itu konsisten dia menyaksikan kebangkitan Yesus. Kita harus mengerti itu. Kemudian sambung di Kisah Para Rasul 4 ayat 10, Hansen. Kisah Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lompat 3-3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, kemudian Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ya, kemudian ayat 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 30. 40. Kisah Rasul 10 ayat 30 dan 40. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, dan Kisah Rasul 13 ayat 28 30 sampai 30. Kisah Rasul 13 ayat 28 sampai 30. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Kisah Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Jadi dimanapun murid-murid bersaksi tentang kebangkitan Yesus, tanda-tanda heran Tuhan pun dinyatakan. Ini harus mengerti kita. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah kebenaran. Jika segalanya berakhir pada kematian Yesus, kematiannya hanyalah seorang pahlawan. Ya, jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, Dia hanya seorang pahlawan, saudara. Sama dengan yang lain. Tetapi dari Kisah Para Rasul yang tadi itu banyak sekali ayatnya itu, kita harus mengerti
konsisten memberitakan. Kisah Para Rasul, Lukas itu memberitakan konsisten tentang kebangkitan. Jadi kematian Yesus bukan pahlawan, saudara-saudara, ya, tetapi dia ini yang benar, ya. Meskipun dikutuk, menumpahkan darahnya dan mati, kebangkitannya menunjukkan bahwa dia benar. Amin. Nah, sekarang apa bukti dia dibangkitkan? Ini yang paling penting, saudara. Ini konklusi akhir. Apa yang menjadi bukti bahwa dia ini dibangkitkan? Yaitu Roh Kudus itu datang untuk apa? Diutus untuk menemani kita, membimbing kita, mengajar kita. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, Roh Kudus tidak diutus. Itu yang penting, saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi tidak ada seorang pun pernah melihat Roh Kudus, tetapi Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kedatangan Roh Kudus bukanlah perasaan atau konsep abstrak. Jika Roh Kudus datang, Anda akan menerima kuasa. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 28, ya. Hansen bisa baca. Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi saudara, kita harus mengerti. Setelah kita di dalam iman, kita percaya akan kebangkitan Kristus, ya, maka kita harus miliki kuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang beserta kita, saudara. Untuk itu, seperti gembala kita katakan, ya, Pak Ahwang, evangelis kita katakan juga, jangan kita mendustai Roh Kudus, ya. Karena semua pekerjaan yang mendampingi kita, kuasa apapun itu dari Roh Kudus. Dan kita semua ini adalah harus menjadi orang-orang kudus, saudara. Jadi supaya kenapa tidak sia-sia kita, ya, seperti di Roma 1 ayat 21. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, jadi kita harus tingkatkan level kita, saudara. Setelah menjadi anak-anak Allah, kita harus menjadi orang-orang kudus. Tidak hanya mengenal Allah, tapi kita harus memuliakan Dia, ya, secara apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Renungan pagi ini selesai. Kita akan lanjut pembacaan firman pada hari ini di Kisah Para Rasul, ya, 17.